Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jemaah salat subuh, kita mulai ta'lim kita seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang problematika hukum keluarga Islam terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan suami istri. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat 12 Allah berfirman. Surah An-Nisa ayat 12 ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk kepemilikan harta yang diakui oleh Islam terkait dengan hubungan seorang suami dan hubungannya dengan seorang istri. Jadi kita ini bisa hidup bersama, kita ini bisa saling menafkahi karena terikat oleh akad nikah. Jadi akad nikah yang kita lakukan antara seorang suami dan seorang istri ternyata memberikan pengaruh yang sangat banyak dalam beberapa perkara hukum. Ya. Jadi akad nikah itu sebenarnya bukan hanya sekedar akad-akad biasa yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa, tapi akad nikah itu memiliki konsekuensi hukum-hukum yang lebih jauh daripada itu. Nah, contohnya di surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum dan bagi kamu seorang suami. Jadi bapak-bapak yang sebagai seorang suami, ya, kapan seseorang itu menjadi seorang suami? Apabila telah terjadi akad nikah. Walakum, wahai suami, untuk kalian, ya, untuk kalian berhak nisfu, separuh. Walakum nisfu. Kalian wahai suami berhak separuh. Ma taraka azwajukum. Ma itu maknanya Dan bagi kalian wahai suami, kalian itu berhak mendapatkan setengah apa saja yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jadi seorang suami kalau telah, jadi seorang laki-laki, Bapak Ibu sekalian, kalau telah terjadi akad nikah dengan seorang perempuan, maka akad nikah itu tidak hanya menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan badan, tetapi akad nikah itu mengakibatkan seorang suami tadi berhak memiliki setengah dari harta yang dimiliki oleh istri kalau istrinya itu wafat dan tidak memiliki anak. Jadi baik harta tadi dimiliki oleh istri, artinya dipunyai oleh istri, yang ia dapatkan sejak dia masih gadis ataupun telah menikah. Umpamanya seorang laki-laki, ya, menikahi seorang perempuan, begitu perempuan tadi ia nikahi, ternyata
perempuan tadi punya aset, Pak. Jadi sebelum menikah dengan seorang laki-laki, ternyata perempuan tadi punya aset. Berapa asetnya? 1 M. Bisa enggak seorang perempuan ketika menikah, kita ulangi, bisa enggak seorang perempuan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, dia punya aset 1 M? Bisa saja. Arti dia seorang perempuan karir. Seorang yang bekerja di perusahaan luar negeri. Dia seorang perempuan yang bekerja di sebuah lembaga keuangan, bank atau non-bank. Dan dia sudah cukup berumur umpamanya. Di umur 40 tahun baru menikah. Karena akibat karir, dia punya aset 1 M. Atau dia seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki sebelumnya. Kemudian dia janda. Kemudian dia punya aset dari suami pertama. Dan itu sudah jadi milik pribadinya. 1 M atau 2 M. Nah, ingat, yang jadi pokok itu adalah harta ini milik pribadinya. Tidak dimasukkan dalam kelompok harta yang itu menjadi milik keluarganya. Termasuk juga lah mahar yang kita berikan kepada istri itu juga termasuk milik istri. Kalau di Arab Saudi, kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, di Arab itu ukurannya adalah maharnya, Pak. Bukan kalau kita di Indonesia, seperti bapak-bapak lah, kita lah. Begitu menikahi seorang perempuan, karena cinta, karena sayang, ya, maharnya seperangkat alat sholat pun jadi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya aja lah dulu sebentar nih. Iya. Tapi kalau di Arab, orang menikah itu tidak dasarnya cinta. Asal ada mahar minimal 50 rial, 50.000 rial. Paling sedikit. 50.000 rial itu kalau dikalikan 4.300, itu sekitar 216 juta rupiah. Jadi kalau bapak, kalau seorang laki-laki sanggup memberikan mahar kepada seorang perempuan yang 260 juta, maka terjadilah pernikahan. Jadi apakah dia sayang atau tidak sayang, yang penting angkanya seperti itu, terjadilah pernikahan. Jadi orientasi nikahnya itu bukan karena cinta sayang, tapi ada duit apa enggak. Nah, itu di Arab. Jadi ukuran materinya itu jauh lebih tinggi. Nah, termasuklah mahar yang 216 juta tadi Bapak Ibu, itu juga milik istri. Nah, ayat mengatakan walakum nisfu, dan bagi kalian wahai suami mendapatkan setengah dari harta yang dimiliki oleh istri kalian apabila ia wafat. Jadi azwajukum itu apa? Itu istri. Jadi seorang laki-laki mendapatkan separuh dari harta seorang istri yang wafat. Separuh itu angka apabila istri yang wafat tidak memiliki anak kandung. Nah, ternyata seorang istri tadi Bapak Ibu memiliki harta 1 M, kemudian terjadi akad nikah, maka suami mendapatkan separuh dari harta yang dimiliki oleh istri jika telah terjadi akad nikah. Tapi kalau baru tunangan tidak bisa. Syaratnya akad nikah. Nah, akad nikah ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan perkara main-main, karena ternyata saling mewarisi harta satu sama lain. Apabila, nah ini penting, apabila terjadi akad nikah,
Kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan terjadi perceraian antara suami istri tadi. Begitu terjadi perceraian, sudah sah terjadi perceraian, ternyata begitu terjadi perceraian, meninggallah istrinya tadi yang memiliki harta 1 M. Kira-kira mantan suami dapat waris apa tidak? Tidak dapat. Karena akad nikah itu yang mengakibatkan dia saling mewarisi. Tetapi kalau dia masih akad nikah, kemudian masih dalam iddah. Ketika dia masih dalam iddah, belum habis iddah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tadi, terus terjadi perceraian. Ya, maaf, terjadi wafat istrinya tadi. Maka dalam iddah itu orang masih saling mewarisi. Nah, itu ketentuannya, Pak. Jadi kalau dia 1 M, maka dia mendapatkan 500 juta dari harta yang ditinggalkan. Jadi ketentuannya ada 2. Pertama, mendapatkan setengah dari harta jika yang wafat itu memiliki seorang tidak mempunyai anak kandung, dan mendapatkan 1/4 apabila yang meninggal itu memiliki anak kandung. Nah, ini terkadang terjadi problem di dalam masyarakat. Harta mana saja yang dibagi. Nah, di sini disebutkan mataroka. Apa saja harta yang menjadi milik istri. Itu termasuk kelompok yang dibagi. Kalau itu bukan miliknya, tidak. Contoh, dalam sistem adat kita, ada namanya pusaka rendah dengan pusaka tinggi. Pusaka rendah itu adalah aset atau harta yang dimiliki oleh seseorang karena hasil pencariannya sendiri. Karena pendapatannya sendiri. Murni pribadi dia. Itu namanya harta pusaka rendah. Adapun harta pusaka tinggi, itu adalah seseorang yang harta tadi bukan hasil pencariannya. Bukan hasil dari milik pribadi dia sendiri. Tapi harta itu adalah milik komunal, milik adat, milik masyarakat, dan dia hanya pada posisi bukan memiliki, tapi hanya mungkin menggarap atau menguasai sementara untuk diambil hasilnya. Nah, dan itu bukan milik pribadi. Jadi ada seorang perempuan yang oleh nenek mamak kepala suku diberikan kawasan sawah sekitar 5 petak untuk digarap, ditanam, dan itu digarapnya bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun. Saking lamanya tanah itu digarap, sehingga oleh keluarga lupa asal usul tanah, seolah-olah bak ibarat milik sendiri. Betul apa tidak? Padahal tanah itu bukan hasil dari pencariannya. Bukan hasil dari miliknya. Tapi itu adalah titipan amanah dari masyarakat adat kepada dirinya untuk dikelola. Nah, harta yang seperti ini, jika seorang perempuan tadi wafat, itu bukan milik dia. Tidak. Maka harta seperti ini tidak termasuk harta yang ikut dibagi dalam sistem waris. Dan dalam ruang lingkup hukum waris, Bapak Ibu sekalian, harta adat, harta komunal, harta milik masyarakat itu tidak termasuk dalam ruang lingkup harta yang dibagi dalam hukum waris, itu dikeluarkan. Karena harta tadi selama-lamanya tidak akan mungkin menjadi milik pribadi. Dia akan tetap jadi milik komunal. Nah, terkadang, ini yang jadi masalah. Kenapa ini kita kokohkan di subuh ini? Terkadang ada harta yang jadi milik
pribadi seorang perempuan, di mana harta ini ia dapatkan sebelum menikah. Namanya harta gadis. Tetapi oleh keluarga perempuan, ini yang sering terjadi konflik. Oleh keluarga perempuan, karena harta 1 miliar, biasanya Bapak Ibu, 1 miliar itu bentuknya bukan uang cash. Tapi ternyata, mungkin kan aset 1 M itu bentuknya 1 buah unit mobil, harganya 300 juta. 1 buah unit rumah, emas, dikumpulkan semuanya jumlahnya 1 M. Ya. Betul apa tidak? Jadi bukan 1 M cash biasanya. Biasanya oleh keluarga sebelah perempuan tadi, karena ia tahu betul kalau 1 M harta adik kandungnya atau anak kandungnya atau kakak kandungnya ini didapatkan sejak gadis, maka ia menganggap bahwa suaminya ini tidak memiliki hak apa-apa. Betul apa tidak? Itu ditarik semuanya. Ditarik. Kenapa? Karena ia menganggap adik kami ini wafat, dia punya harta 1 M. Harta 1 M ini didapatkan jauh-jauh hari sebelum menikah dengan abang, dengan bapak. Maka bapak tidak berhak terhadap harta mendiang kakak kami ini. Katakanlah seorang perempuan punya adik. Abang tidak berhak satupun. Meskipun waktu menikah abang sebagai suaminya. Tidak berhak loh. Karena ini harta didapatkan jauh-jauh hari. Tidak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, bagi kalian wahai suami, mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian, harta apapun yang ia miliki. Karena 1 M itu milik seorang perempuan tadi, maka suami tadi berhak 500 juta dari 1 M tadi. Nah, walaupun menikah baru 1 hari. 1 hari menikah, masuk hari kedua, terjadi kecelakaan, na'udzubillahi min zalik, harta 1 M tadi, seorang suami berhak 500 juta. Nah, terkadang problematika hukum Islam adalah keluarga sebelah perempuan itu menguasai seluruh harta dari perempuan yang wafat tanpa sedikit pun memberikan kepada suami. Tidak. Tidak seperti itu. Nah, ini memang hukum. Karena Al-Quran mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bahwa bagi kalian suami mendapatkan setengah dari harta yang dimiliki oleh istri kalian jika ia meninggalkan harta dan tidak meninggalkan anak. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, ini hati-hati juga. Nah, hati-hati. Sering terjadi dalam masyarakat. Istri itu mendapatkan 1/4 dan 1/8. Nah, kita kaji yang 1/4. Atau kita bahas 1/8. Biasa terjadi juga. Ada seorang bapak, ia meninggal istrinya, duda. Kemudian ia sudah dibagi harta waris ke anak-anaknya. Kemudian bapak tadi dari warisan seluruh itu, ia mendapatkan 1 M. Itu 1 M itu untuk ukuran duda yang sudah punya anak besar-besar itu kecil. Ya, 1 M. Atau dia punya harta 2 M. Ya. Nah, dari harta 2 M tadi, kemudian sang bapak menikah dengan seorang perempuan. Jadi bapak yang berumur 55 atau yang berumur 60 tahun ini, jadi ada seorang bapak umur 60.
Kemudian ia menikah lagi. Ya, menikah. Dapatlah jodoh. Siapa jodohnya? Seorang perempuan dari keluarganya juga di kampung. Ya, orang kampung lah. Tidak sekolah, ya. Tapi dia baik, patuh, akhlaknya bagus. Maulah dia menikah dengan seorang laki-laki tadi. Umurnya masih 30 tahun. Biasanya yang mau menikahi seorang bapak yang berumur 60 tahun tadi, perempuan tadi menikah. Nah, dia tak tahu apa-apa, dia tak mengerti tentang harta, ya. Bersama dialah bapak tadi hidup sebulan, 2 bulan. Kalau orang yang sudah berumur 60 tahun, tentu agak ekstra istrinya tadi. Apa maksud ekstra, Pak? Lah mulai sakit-sakit, dirawat. Ya. Dengarkan dulu, Bu. Terasa pula lah dia nih. Nah. Sementara bapak tadi punya aset 2M. Dan anak-anak termasuk yang tidak begitu restu ayahnya menikah lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masuk 1 tahun, bapak ini punya aset 2M. Tiba-tiba meninggallah bapak tadi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Ia punya harta 2M. Bapak Ibu, kalau seandainya seorang laki-laki meninggal dunia, maka istri dapat 1/8 dari harta karena yang meninggal ini punya anak. Yang meninggal ini punya anak. Berapa 1/8 dari 2M? Kalau 1M 1/8 berapa? 125 juta. Kalau 2M 250 juta. Artinya istri yang berumur 30 tahun yang diambil dari kampung yang merupakan keluarga jauh dari bapak tadi, dia berhak 250 juta dari suaminya yang wafat. Berapa jumlahnya, Pak? 250 juta. Ternyata oleh anak-anak mayit seluruh 2M itu diambil tanpa menyisahkan sedikit pun kepada istri ayahnya. Sering tidak terjadi seperti itu? Dia berkata kepada istri ayahnya, kamu kan bukan siapa-siapa. Kamu kan dinikahi oleh ayah saya kan tidak ada apa-apa. Padahal perempuan tadi berhak 250 juta. Itu suatu kezoliman, suka tidak suka, senang tidak senang. Begitu ayah kandungnya menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tadi telah memiliki hak 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, ini jadi problem biasanya di dalam masyarakat. Suka tidak suka, senang tidak senang 1/8. Walaupun baru akad nikah malam ini, sudah akad nikah malam ini, Pak. 2 hari sesaknya nafas bapak nih. Wafat. Maka istri sudah dapat 1/8 dari harta. Nah, ini kajian harta seperti ini dalam konteks suami istri. Jadi akad nikah itu tidak hanya sekedar akad, tapi memiliki konsekuensi saling mewarisi masing-masing. Baik harta tadi ia dapat sebelum akad nikah atau didapat setelah akad nikah, tapi masing-masing kita memiliki hak terhadap harta yang ia miliki.
Termasuk nanti tentang identifikasi aset yang dimiliki oleh seorang suami. Baik aset itu nampak atau tidak nampak, atau aset itu dalam bentuk cash atau tidak cash, masing-masing pihak berhak atas harta yang dimiliki oleh suami atau yang dimiliki oleh istri. Wallahu a'lam bishawab. Itu surah An-Nisa ayat 12 terkait dengan bagaimana posisi antara suami dan posisi antara istri. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab sebelum saya lanjutkan beberapa kasus-kasus tertentu. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Setengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kasus istri yang melanjutkan istri kedua. Lalu istri pertama yang meninggal ini dapat apa? Nah, saya tadi menyebut ini sesuatu yang telah murni menjadi milik suami. Artinya harta tadi telah dibagi. Harta tadi telah terjadi proses waris sehingga seorang laki-laki sudah mendapatkan bagian dari miliknya dalam waris. Nah, sekarang kita bahas. Pertanyaannya seorang istri yang wafat. Nah, orang wafat kan tidak lagi dapat apa-apa, Pak. Artinya istri wafat. Ini kasus. Silakan. Sampai saat ini belum dibagi harta si korban itu. Berhak gak ya mungkin keluarganya, anaknya dan bapaknya. Ya. Nah, ini juga jadi pelajaran. Ya. Saya sudah menghadapi beberapa kasus apabila seorang istri wafat. Saya menemukan istri yang kecelakaan wafat. Jadi seorang perempuan wafat. Dia baru berumur sekitar 27 tahun. Ayah ibu kandung dari istri masih hidup. Ya. Nah, apa yang terjadi? Begitu seorang istri wafat, maka sedikit atau banyaknya istri tadi pasti memiliki harta. Pasti memiliki aset. Dari mana sumber asetnya? Satu, boleh jadi aset itu ia dapatkan sebelum menikah dengan suami. Ya apa tidak? Ternyata istri ini dulu bekerja di satu perusahaan. Ada asetnya sekitar 100 juta kalau diuangkan. Kemudian yang mana lagi aset istri? Berarti ada 100 juta Pak. 100 juta. Yang mana lagi aset istri? Aset istri ini adalah harta gonogini yang ia dapatkan sejak akad nikah dengan suami. Ternyata ia menikah itu selama 5 tahun Pak. Dalam 5 tahun pernikahan mereka ini ternyata punya mobil, cepat dia. Ternyata aset gonogini ini ada sekitar 200 juta. Berarti suka tidak suka, maka terbagi dua lah. 200 juta ini, 100 juta untuk posisi almarhumah, 100 juta untuk posisi suami yang masih hidup. Maka ditambahlah 100 juta tambah 100 juta lagi. Berapa Pak? 200. Maka 200 juta ini adalah harta milik mayit yang wafat. Udah teridentifikasi berapa hartanya? Oke. Sekarang kita tentukan lagi siapa ahli warisnya. Ternyata mayit yang wafat ini, pertama, ia punya ayah dan ibu kandung. Berarti ayah dan ibu kandung jadi ahli waris. Siapa lagi? Kedua, ternyata yang wafat ini, yang kasus yang saya selesaikan itu, dia punya anak kandung, tapi anak kandungnya ini wafat bersama ibunya dalam kecelakaan tadi. Jadi ketika ia kecelakaan, wafat istrinya, wafat anak satu-satunya. Sehingga suami ini tinggal seorang diri.
Maka ahli warisnya pertama ayah, ibu dari mayit, kedua suami. Suami dari mayit. Nah, saudara kandung mayit tidak jadi ahli waris. Kenapa tidak jadi ahli waris? Dibatasi, dihalangi oleh ayah kandung. Jadi ayah kandung itu menghijab atau membatasi saudara kandung jadi ahli waris. Maka ahli warisnya cuma 2 item, ke atas ayah dan ibu, ke samping seorang suami. Maka dari 200 juta ini suami dapat 100 juta. Karena separuh. 100 jutanya lagi itu menjadi milik ayah ibu kandung dari mayit. Ternyata ayah ibu kandung mayit ini yang mengadu ke saya, Ustadz, minantu saya itu, dia bilang minantu, sebenarnya mantan. Ya kan lagi kan? Itu membawa seluruh harta yang dimiliki oleh anak saya yang sudah wafat. Apa posisinya? Itu tidak boleh. Suami tadi mesti fair. Mesti fair itu apa? Begitu ia meninggal istrinya, harta yang ia kuasai tadi ternyata ada hak ayah ibu mayit di dalamnya. Paham kira-kira Pak? Tapi begitu harta tadi dikuasai semuanya, maka kita mengambil harta yang bukan milik kita. Biasanya ayah dan ibu kandung tadi tidak mempermasalahkan mantan minantu yang laki-laki ini untuk tidak dibagi harta, atau boleh jadi kalau mayit yang wafat tadi, istrinya wafat, ternyata yang wafat ini punya anak laki-laki kandung. Punya apa Pak? Anak laki-laki kan? Nah, anak laki-laki kandung ini itu kan almarhum wafat meninggalkan anak. Biasanya oleh datuk dan neneknya tidak dipermasalahkan harta tadi karena ada cucu di situ. Ya apa tidak? Ada cucu. Sama dengan ibu, seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu punya anak laki-laki, meninggal anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi begitu anaknya wafat, meninggalkan istri dan anak-anak, ada anak yatim. Biasanya ayah ibu kandung tidak mempermasalahkan harta yang ada pada minantu perempuannya, karena minantu perempuan tadi memelihara anak yatim 3 orang, cucu awak. Iya apa enggak? Itu biasanya tidak digugurkan hartanya, rumahnya. Itu diikhlaskan. Malahan dibantu lagi oleh atuk dan kakeknya, cucu-cucu tadi. Tapi baru akan muncul masalah apabila minantu kita tadi akan menikah dengan laki-laki baru. Ya apa tidak? Akan muncul masalah. Ternyata aset-aset harta yang dimiliki oleh mandiang anaknya ternyata dipakai oleh minantu baru. Oleh suami barunya. Itu baru kadang-kadang jadi masalah. Jadi Pak, pertanyaan Bapak sudah terjawab. Maka dikumpulkan harta tadi, dia dapat 100 juta. Nah, oleh suami yang 100 juta inilah yang boleh ia bawa menikah lagi. Itu sudah jadi milik dia. Cukup Pak ya? Nah, silakan, masih ada? Ya. Ya. Si perempuan ketika sakit berpesan pula kalau kau nikah sama ini disebut saya pembantu di rumah, maka dia halal diikhlaskan. Tapi kan ini belum disampaikan tidak bagi saya apa bagaimana maksudnya? Sementara sampai saat ini belum dibagi di harta. Nah si suami tadi sudah meninggal, lalu meninggal. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus seperti ini banyak dalam masyarakat. Harta yang tidak dibagi, hanya berjalan apa adanya saja. Berjalan menurut hukum alam aja. Tetapi kita
sebagai tetangga, sebagai RT, sebagai RW, sebagai ustadz, kan tidak mungkin kita semerta-merta masuk ke rumah orang. Bagi kan tidak mungkin. Iya apa enggak? Tidak mungkin kan? Makanya kasus hukum waris ini sifatnya aduan. Sifatnya aduan. Apa itu maksud aduannya? Negara sepanjang keluarga tadi, masyarakat tadi tidak mengadukan kasusnya ke pengadilan, maka dianggap itu tidak ada masalah. Paham, Pak? Ini sifatnya negara ini pasif saja dia. Kita ini pasif. Sepanjang tidak diadukan, maka dianggap tidak ada masalah. Cuman hati-hati. Walaupun tidak diadukan, walaupun tidak dibagi kepada orang-orang yang berhak, secara personal keislaman kita ini berdosa. Karena tidak memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ada orang yang seharusnya itu menjadi haknya, tapi tidak ia terima. Tapi dia diam-diam saja, tidak mengadu, tidak mengkomplain dan segala macam. Sama kayak orang tidak sholat. Berdosa apa tidak? Tapi datang enggak Satpol PP ke rumahnya? Enggak kan? Ada enggak PRT datang ke rumahnya kalau dia tak sholat? Tapi itu menjadi dosa pribadi. Maka orang yang membiarkan harta itu begitu saja dalam masyarakat, itu nanti akan menjadi dosa pribadi aja. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Jadi dosa pribadi aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Tunggu apa? Ini dulu tadi sebentar. Ya, yang pakai warna Pak Jas, pakai masker. Silakan Pak. Bapak dulu. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya begini. Ada sebuah ketika masih memiliki cerai. Jadi yang kata semua ini juga intervensi dari angkatannya ya. Semua harta rumah pemerintah semuanya diserahkan dari istiqamah. Nah, ketika setahun kemudian meninggal, dan sekarang meninggal, nah apakah dia punya anak dua orang, yang ketika istrinya itu meninggal, itu menjadi unggul. Siapa Pak? Jadi unggul semuanya bisa kita semuanya. Bukan, 100 juta semuanya. Nah, apakah karena sudah diserahkan semua harta itu, maksud si yang laki-laki, karena ada anak di luar orang, dia tidak berhenti lagi. Sekarang setelah meninggal, dirondong bahwa semua anak-anak itu menjadi tanggung kembali kepada si bapak tadi. Nah, ini tapi udah bercerai jauh-jauh hari. Sudah bercerai ya. Jadi pertanyaannya Pak, apakah tanggung jawab ya. Utang kredit mobil. Kredit mobil atas nama siapa? Ya. Jadi kan ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak sekalian, jadi yang jelas
kalau sudah terjadi perceraian, maka masing-masing pihak tidak ada ikatan apapun lagi. Baik terkait dengan perdata, ataupun terkait dengan pidana, atau apapun. Karena dari kasus ini, begitu kemarin bercerai, masing-masing sudah terbagi asetnya. Kalau ada mantan istri mengkredit mobil, melakukan pidana, melakukan kesalahan, itu sudah murni milik dia, tidak ada hubungan dengan mantan suami, dan tidak ada lagi saling terkait sebenarnya. Nah, adapun seorang mantan istri yang kebetulan anak kita ada sama dia, itu hanya kewajiban moral untuk menyelesaikan terkait dengan anak saja. Kalau istri tadi mengkredit mobil yang hampir 100 juta jumlahnya, ya. Nah, kalau dia wafat kan otomatis kan lunas ya. Lunas itu. Karena mengkreditnya atas nama dirinya. Bapak Ibu, kalau kita kredit rumah, kredit mobil, wafat kita lunas apa tidak? Lunas ya. Kalau ada yang tidak, jika ia tidak mengasuransikan sejak dia mengkredit mobil tadi. Atau dia hutang pribadi kepada orang. Itu tidak lunas. Nah, apakah hutang mayit tadi menjadi tanggung jawab mantan suami? Ya tentu tidak. Tentu berlaku ketentuan, kalau ada mayit wafat, maka segala hutang piutang itu dibebankan kepada harta mayit. Aset. Ya. Aset mayit inilah yang akan membayar seluruh hutang piutang. Itu pasti itu. Nah, persoalannya terkadang mantan suami ikut menyelesaikan karena di situ ada anak, itu aja sebenarnya. Karena itu ada anak dia di sana. Ya Pak ya. Tapi hubungan tidak ada lagi sebenarnya. Tidak ada tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hutang piutang mayit, itu pure murni jadi milik dia. Saya memperkirakan mantan suami ikut mengurus-urus itu karena di sana ada anaknya. Nah, itu aja sebenarnya. Ya, ada anak. Tapi dia otomatis tidak lagi mewarisi harta mayit yang meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Al-Baktisar. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya. Dua-duanya. Merawat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus sepasang suami istri meninggal dunia, kemudian ia memiliki anak. Ya. Memiliki anak, ya. Artinya ada anak, 2 orang anak yatim. Ada 2 orang anak yatim. Di zaman jahiliyah dulu, sebelum turunnya Islam, jika anak ini adalah anak dari orang kaya, maka orang akan berebut-rebut mengambilnya menjadi anak di bawah perwaliannya. Karena harta ayahnya akan ia yang menguasai. Tapi kalau anak ini anak yatim, berasal dari ayah ibu yang tidak memiliki keuangan yang kuat,
berasal dari ayah ibu yang miskin, maka tolak menolaklah keluarga untuk merawat. Betul apa tidak? Masya Allah. Maka siapa yang lebih berhak? Apakah keluarga dari pihak perempuan sebelah ibu atau keluarga dari pihak laki-laki? Secara struktur itu yang memiliki hak adalah keluarga dari pihak laki-laki. Apabila sebelah ayahnya ini punya keluarga laki-laki. Tapi kalau dari pihak keluarga laki-laki juga tidak ada yang mampu merawat, artinya saudara laki-laki kandung, dari pihak perempuan juga tidak ada, ya, siapa yang merawat anak ini? Kalau dalam undang-undang dasar kita, negara. Berarti masyarakat muslim menjadi yang bertanggung jawab merawat dua orang anak ini, kalau tidak berdosa kita semuanya. Dalam hal ini tentu ada lembaga yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk menggarap dan mengelola, yakni panti asuhan atas dasar support dana kita bersama. Jadi kalau dari sisi siapa yang berhak, itu kan yang berhak dari pihak laki-laki. Cuma kan lagi-lagi ini negara tidak begitu pasif, maaf aktif. Tidak akan ada ketentuan yang mengatakan ini wajib bapak yang merawat, ini wajib ibu yang merawat. Tidak akan ada hukum seperti itu. Cuman ketentuan dari hukum Islam adalah dia kembali kepada pihak laki-laki sebelah ayah. Tapi dalam kasus kita di masyarakat kita ini, karena kita ini dekat ke keluarga perempuan, matriarkat ini, maka biasanya diambil alih oleh keluarga sebelah ibu. Tapi tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Ada istilah memelihara, ada istilah membiayai. Boleh jadi anak yang dua ini dipelihara oleh keluarga sebelah ibunya, tapi dibiayai oleh keluarga sebelah bapaknya. Itu kan beda. Karena mungkin dia dekat dengan eteknya, dengan aciknya ya. Tapi dibiayai oleh keluarga sebelah bapak. Itu baru hebat. Dan memelihara anak yatim, kata Rasulullah, aku besok bersama orang-orang miskin dan bersama orang-orang yang memelihara anak yatim. Di antara rumah yang bersinar, yang bercahaya itu adalah di dalamnya dirawat anak-anak yatim. Insya Allah akan berkah ekonominya. Ya. Tetapi kasus yang terjadi di kita banyak ini. Kasus itu ada orang yang bercerai, suami istri bercerai, ada anak 2 orang. Siapa biasanya yang merawat anak? Suami atau istri? Istri. Ingat, perceraian antara suami dan istri tidak menghilangkan kewajiban ayah menafkahi anak. Dan ini terjadi kezoliman yang luar biasa. Apa itu? Bapak Ibu tengoklah dalam masyarakat. Begitu suami istri bercerai, ada 2 orang anak, anak dibawa oleh istri. Tunggu dulu. Bapak Ibu, kira-kira ayah kandung ini dibiayai enggak anaknya nih? Cenderung tidak. Iya apa tidak? Itu zolim. Itu kezoliman. Maka anak yang 2 orang ini apa kata istrinya saja. Sementara sang suami tadi tidak mempedulikan 2 orang anak secara biaya. Seolah-olah ini menjadi tanggung jawab. Itu tak boleh. Karena kewajiban menafkahi anak tidak terkait dengan apakah dia masih suami istri atau tidak.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Ibu-ibu ada pertanyaan di belakang? Ini ya, silakan Bu. Kasih mic Ustaz. Silakan Bu, silakan. Banyak pun tidak apa-apa kalau untuk ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan Pak Ustaz tadi, saya minta untuk apa namanya itu, yang pertama tadi apabila terjadi pernikahan istri dan suaminya meninggal, ya, meninggalkan anak tiga. Sementara yang Pak Ustaz katakan tadi, yang sang istri sebelum menikah punya aset. Dan meninggalkan anak tiga tadi, suaminya meninggal. Sementara ibu dari suami tadi masih hidup. Ya. Keterangan Pak Ustaz tadi separuh untuk ibunya, separuh untuk istrinya. Untuk suami. Ya, untuk suami. Dan karena ibunya masih hidup, kan ibunya yang terima. Ya. Apabila ini tidak dijalankan, pembagian suaminya tadi yang tidak tahu itu tadi, sementara suaminya itu meninggalkan utang yang banyak yang dibayar oleh sang istri dengan anak yang ketiga tadi. Apabila tidak dikasihnya jatah yang bagian suaminya untuk ibunya yang masih hidup tadi, berarti juga berdosa sebenarnya. Gimana Ustaz? Terima kasih. Ini kita jelaskan lagi. Ini anak yatim atau tidak anak yatim, dia memang terbagi. Umpama begini, harta itu 100 juta. Harta mayit. Jadi yang sudah jadi milik pribadi mayit ini ada 100 juta yang akan dibagi. Dia punya istri dapat 1/8 dari harta. Ayah dan ibu dapat masing-masing 1/6. Selebihnya kembali kepada anak. Maka selebihnya memiliki anak kandung. Maka kalau dia 100 juta, milik ibu masing-masing paling-paling 15 juta. Sedikit untuk ayah ibu mayit. Jadi sekitar 15 juta, sekitar 30 juta itu jadi milik ayah ibu kandung mayit. Suka tidak suka, seorang istri, mantan istri tadi, anaknya ini meskipun anak yatim, tetapi bagian dari ayah ibu kandung ini tidak bisa dilepaskan. Itu mereka akan dapat bagian. Nah, tapi biasanya yang saya sebut tadi adalah kakek dan neneknya tadi biasanya tidak mempermasalahkan bagian jatah dia ini karena ada anak yatim yang akan dipelihara oleh menantunya. Betul apa enggak? Ya kan? Tapi sebenarnya dia punya aset di situ, punya bagian. Berapa bagiannya? 1/6 dari harta mayit. Nah, kalau mayit wafat meninggalkan hutang, otomatis hutang didahulukan. Nah, kalau mayit wafat memiliki hutang 100 juta, harta mayit 100 juta, nol lah. Berarti anak yatim tadi dengan istri tidak terjadi proses waris. Karena syarat terjadinya waris itu adalah mayit wafat meninggalkan harta. Jadi dalam kasus yang ibu sebut tadi adalah berarti didahulukan hutang dulu. Baru terjadi proses waris. Ternyata hutang mayit banyak. Berarti kalau masih itu sebagai ibu si mayit tadi, berarti itu kan ibunya yang anak yang kita Ibu, kenapa disebut memakan harta anak yatim? Karena betul. Ya. Ya.
Oh begitu. Jadi saya ulangi. Begitu mayit wafat, ingat siapapun yang wafat, begitu mayit wafat, pertama yang kita lakukan adalah adakah mayit memiliki harta? Ada. Kayak itu pertama dulu, ada. Selesai jawabannya, ada. Sekarang siapa yang berhak, siapa saja ahli waris dari mayit? Kita lakukan identifikasi. Pertama, ternyata mayit memiliki istri. Kedua, mayit memiliki anak-anak kandung. Mayit memiliki ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu kandung mayit berhak menjadi waris berdasarkan bagian untuk dia. 1/6 dari harta. Nggak apa-apa, itu bukan memakan harta anak yatim, itu berhak bagian dia. Bayar hutang dulu. Kalau hutang sudah dibayar, kemudian harta sudah minus, minta bagian pula lagi. Bagian yang mana mau dikasih lagi? Itu indah-indah namanya tuh. Ya Ibu. Oke Bu ya. Itu ingat ya. Proses waris terjadi, pertama ada yang wafat, kedua ada ahli waris, ketiga ada harta. Kalau hartanya tidak ada, sama Pak RT pergi masjid. Ada orang meninggal sore tadi, siap isya Pak RT pergi masjid. Nampak orang bertengkar. Apa orang bertengkar dalam keluarga ini? Pulang masjid, bertengkar juga lagi. Karena dia Pak RT, singgahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok kalian bertengkar nih. Apa yang kalian pertengkarkan? Iko Pak RT, ya, ayah kami kan lah mati Pak RT. Kami kan membagi harta leh. Oh, alhamdulillah bagus tuh. Itulah yang kami pertengkar nih Pak RT. Pak RT tanya, memangnya ayah kalian meninggalkan harta berapa? Nggak ada Pak RT, 0 katanya. Apa yang kalian pertengkarkan lagi? Syaratnya kalau mayit punya harta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.